Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu yaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu wa eling-eling wong sing iman. Ittaqu wa sira kabeh Allah ing Allah. Ayo khofu tegese wedi sira kabeh iku ing siksane Allah. Oleh mesti diantuti gambare aksen toto asira kabeh ing Allah. Kowe iku dadi wong sing takwa ning Allah, diantuti gambare aksen toto asira kabeh ing Allah. Waqtahu ilaihi wasilah. Waqtahu lan golek sira kabeh. Golek sira kabeh ublu tegese golek sira kabeh. Kowe mencari golek ilahi maring apa? Golek alwasilata ing wasilah ing lantaran. Kota ini. Waqtahu lan golek sira kabeh. Ayo tubuh tegese golek sira kabeh ilahi maring apa? Alwasilata ing lantaran. Lantaran apa? Malikor ibukum ilahi. Ma tegese perkara likor ibukum kang marekno apa makum ing sira kabeh. Ma tegese perkara likor ibukum kang marekno apa makum ing sira kabeh. Marekno ilahi maring apa? Perkara sing marekno kowe ning Allah rupane minta ati. Ning cara naku min bayani. Minta ati rupane taat ning Allah. Minta mungkin bayani. Mari kordukum barang sing marekno ning Allah rupane minta ati iku taat Allah. Ini kalau terang menyangkut wasilah. Di wasilah itu disepakati ulama di atas Dewi Imam Suyuti ini. Dia wong sing iman takwa ning Allah lan menuju Allah itu butuh wasilah, butuh lantaran. Lantaran itu apa? Itu barang yang marakno kowe ning apa? Itu taat ning Allah. Barang yang marakno kowe ning apa? Itu taat ning Allah. Misalnya kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji ini jenenge apa? Taat. Terus kemudian bolak-balik fakta sejarah ini ndadekno macam-macam. Keyakinan yang ahli sunnah tawassul itu boleh dimakhluk sehingga terjadi tragedi sejarah mulai Wahabi anti yang tawassul. Satu orang itu meyakini bahwa tawassul hukum sing ekstrim. Cara wong NU, wong ahli sunnah, wong Syiah tawassul itu ibadah. Moro kuburane wali, moro kuburane nabi ini apa? Ibadah. Cara wong Wahabi sirik. Tawassul khilaf ulama termasuk jenis khilaf yang ekstrim. Sitok darahnya ibadah, sitok darahnya apa? Sirik. Jadi ekstrim. Nah nanti sak mangke pemerintahan Wahabi jadi kebijakan tawassul itu sirik. Tak ndek-ndeke maksiat. Mulane wong nak ketuan kuburan nabi kan mirip. Kalian polisi Wahabi ruh maksudnya den apa? Mirip. Jadi tawassul itu hukumnya ekstrim. Sitok darahnya ibadah, sitok darahnya apa? Sirik. Khilaf ulama itu rahmat, tapi khilaf yang kepaan ngoten niku. Ya ora itu rahmat. Terus kemudian dalam konteks Indonesia, wonten tentang kenal tawassul ngangge masjid. Bisa dipolan. Mungkin terkenal satu kesendikan tidak soal tumuha pas alun apa? Bi. Ya, sing apal-apal mana kan tidak soal tumuha apa? Pas alun bi. Jika kalian minta Allah, mintalah lantaran kelawan aku, bilang itu. Kemudian orang-orang Sunni, tiang-tiang Sunni dan dalil ketika Sayyidina Umar sholat istisqa, ya. Ketika Sayyidina Umar sholat istisqa, ya. Niku tawassul kalian Sayyid Abbas.
Allahumma bihaqqi Abbas ikhina. Sehingga Al-Sunnah meyakini tawasul itu tidak sirik karena Umar ketika dono istisqa itu menunjukkan Allahumma bihaqqi Abbas ikhina Abbas pamane Nabi. Begitu terus sampai terjadi periode di mana tawasul itu melembaga. Ini itu terus jadi toriko. Toriko itu satu keyakinan, satu komunitas, satu jamaah yang sekedar berdoa itu mesti nyebutnya nama dulu. Mana nak Habib nak mati saya Habib Alawi, Habib simpen bapak itu Habib Alawi dan seterusnya sampai ini kan sampai nanti ke Indonesia, ke Indonesia para wali. Wahabi ekstrim. Saking ekstrimnya ngukumi itu minimal itu maksimal ya loh. Iya. Wahabi yang terakhir yang fatwa terakhir itu loh ada buku nih kakak sekarang ini Abdul bin Bas terkenal bin Bas. Itu sampai kalian Said Muhammad jadi kakak angkatan Said Muhammad. Itu ini ngeri. Beliau itu nak ngukumi Said Muhammad ya, sehingga Buya Said Muhammad Alawi yang terkenal itu tidak benar. Tapi banyak cerita murid-murid Said Muhammad itu nak betul Tawaritul Anwar, kitab tawasul yang sekarang ini benar. Said Muhammad itu tidak benar. Itu dianggap apa? Jadi paham ya, jadi menyangkut istilahul ulama, menyangkut tawasul itu ekstrim, sitok dari ibadah, sitok dari apa? Nah, sama tentang kulo. Ya, kulo derek bumi. Ya derek itu sepakati ulama, itu bahwa tawasul itu wasilah itu yang diartikan oleh Imam Suyuti oleh ulama-ulama, wasilah itu mayukor hukum ilahi napa mintoati. Itu sesuatu yang dadekno takarrub dengan Allah yaitu taat Allah. Jadi orang paling gampang itu murahan. Kulo nate iki. Ono tamu nang bapak. Bapak itu tiap malam Jumat sunan-sunan juga karena bapak ada itu arti impunan. Dan ziarah, tidak ngerti gitu ya. Ya, jenengan kok ziarah jadi leno. Aku itu kiai, ya para pengira, yang gitu yang pengira. Nah pas di kuburan, barang di ziarah, pas di masjid, barang di itikaf, pas di rumah, barang di opo. Tenang alasan ngotot. Ya aku kiai, yang gitu yang pengira. Pas di kuburan, jenis ziarah, masjid jenis itikaf. Pas di rumah, barang jenis. Jadi akhirnya sederhana. Jadi kena takok itu kalau di kuburan, ini ngomong. Lah, awan kuburan. Wong mesti sepakat apa? Oleh apa kan sesuatu. Oleh Allah orang yang mudi mawon, pak nama tualu kasar nama apa? Berjiwa. Jadi sebetulnya masalah itu sederhana. Sing mali ekstrim, kowe lha apa donga berlebihan. Jadi misalnya ya Allah saat tawasul dengan sunan-sunan dengan Paden Fatah dengan sunan-sunan dengan Mbak Arwani itu kan ekstrim karena menyebutkan nama. Berarti Anda masuk pada satu wilayah yang mukhtalaf alaih, yang tidak disepakati. Yang disepakati itu doa untuk mayit, doa mayit. Misalnya, mereka doa mayit itu disepakati ulama, hatta doa nabi mau nangsa. Ini kalau masalah ala di Muhammad, berarti doa benar. Dan orang-orang baik adalah orang yang mau mendoakan pendahulunya. Ini ku waladina ja'ul kasir, yaqulu rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ciri utama orang baik adalah mau berdoa untuk orang-orang yang sudah mendahului. Alladziina sabaquna bil iman. Itu kalau baleni malah ini sebetulnya untuk menyangkut wasilah. Itu karena ekstrimnya kita ini kan membayangkan wasilah itu yaitu tadi wabi hati sunan ubud misalnya di hati munawir, wabi hati apa inti hawa ijana. Itu yang menjadikan ekstrim. Sebetulnya kita untuk berdoa tidak perlu begitu, itu tidak diajarkan Nabi. Ya, yang kita boleh, itu paling enak di mazhab Quran itu. Cara bapak kita kok ini ya aku kiai, neng didi eleng apa? Pengira. Pas di kuburan barang di ziarah, pas di masjid barang apa? Karena memang orang seneng. Artinya kan tidak ada masalah tuh. Saya itu pernah berdebat sama orang Muhammadiyah, menyangkut ziarah. Ini kalau jawaban belum. Lawang orang kuburan mau coba kan mau coba la ilaha illallah mau subhanallah astagfirullah. Artinya yang dibaca itu kan ya kalimat-kalimat itu. Memang ada 1-2 kalimat, terutama pas ngomong ini ekstrim.
Misalnya itu termasuk orang alim zaman tengsarang, ziarah basiker itu adanya gini. Saya itu hingga kini itu jarang berdoa di depan makam. Di pulau itu nak ziarah, dia mau cepat jarang berdoa di depan makam. Cara pulau itu paling enak, toleransi itu begitu. Kita eling pengiran, baca tasbih, baca tahmid. Tapi kalau bisa itu, kalau bisanya tidak sampai haram. Kalau bisa, semua menghindari doa. Karena bagaimanapun doa itu bentuk permohonan yang secara surah, secara bentuk itu di depan jenazah. Ini tengah-tengah, banyak ulama yang fatwa demikian. Alasannya iktibar sama sholat jenazah. Sholat jenazah itu seorang mukmin kalaupun sujud dan rukuk itu kan tetap sujud lillah, rukuk lillah. Ulang-ulang. Sholat jenazah, andaikan ada rukuk dan sujudnya pun kita kan tetap rukuk lillah, sujud lillah. Tapi bagaimanapun secara fisik itu ngarepe ono mayit. Bagaimanapun secara fisik ngarepe ono apa? Untuk menghindari surah sujud di makhlukin, ya bentuk fisik sujud di makhlukin. Jika sholat jenazah itu tidak disunatkan rukuk, tidak boleh, malah tidak boleh rukuk, juga tidak boleh apa? Sujud. Kalau kalian ini, seorang mukmin sak pitul-pitule wong mukmin tetap nak jenenge rukuk ya lillah, sujud ya lillah. Tapi kenapa dalam sholat jenazah dengan posisi mayit di depan itu kan enggak boleh rukuk, enggak boleh napa? Sujud. Karena bagaimanapun nanti ada surah sujud, ya ada niat tawangannya orang sujud dengan anak. Ada. Dan itu artinya dilarang syarak. Kenapa sirine sholat jenazah enggak ada rukuk, enggak ada sujud, enggak disangka sujud ya ada. Begitu juga nanti disangka rukuk ya. Lah anak ono jalan tengah, dia nak pas dongo di kuburan. Paling aman itu dongo, sama ane dongo jalur basi. Dan ini cerita hukum. Sebenarnya selalu ada ijtihad jalan tengah. Paham ya? Karena memang dalam perdebatan menyangkut wasilah itu ekstrim. Mungkin pro wasilah nanti ono ceritanya itu. Versi kitab-kitab wasilah. Ono murid telu. Sing sitok sok tauhid. Sing loro sok tauhid, sing sitok nurut. Walian sing loro nurut, sing sitok sok tauhid. Numpak tahu. Jadi versi wasilah sing ekstrem. Mana murid telu ya, sing sitok sok tauhid. Mokong enggak rugen sok tauhid. Sitok udah nurut, dan sofa nurut, berada di bumi. Orang keren nang laut. Iki versi cerita kitab-kitab pro napa? Wasilah. Sing mokong kaya rugen kan. Wah, semuanya ini eling guru ora ono gunane, eling murid ya ora ono gunane. Semene ya Allah ya Allah. Sing loro tetep pro gurune, jadi tetep wiridan ya Hanafiyah. Ya zaman iku dari tarekat Hanafiyah, ya Hanafiyah. Intine sing loro diselametkan Imam Hanafi, sing sila tetep keren. Tambah muni Allah tambah ndelok. Jadi gurune ra mentolo, sing loro diangkat, sing tak diben nganti mendelok. Takok. Kamane sah. Kulo iki sing murni tauhid murni Allah malah ndelok. Niku sing setengah sithik jenenge selamat. Ora level ning awal langsung. Kulo kete lek awal kulo jalur ora makome langsung. Jadi versi kita tahu macam-macam. Lompat. Paham ya? Kok melompat? Dan lompat level itu lewat apa? Tidak begitu juga versi kita kan ngoten lho. Kita juga waduh. Jadi nak dengar apa? Tapi sebetulnya kalau kita fair kasus kitab Manaqib itu semua dawuh Syekh Abdul Qadir yang pesannya tawasul itu versi sarahnya disarai Syekh Habib Idris itu kan disarai misalnya sa'alnakum wali zilfan apa wadawnakum itu kan disarai sa'alnakum jadi cara bahasa nahwu min babil hati wal isal sa'alnakum aku njaluk ning kowe sa'alnakum itu ditafsiri sa'alnakum delok ning sarah para mana itu saya minta lantaran jenengan. Jadi tidak kum sebagai makhluk tapi sebagai makhluk. Sa'alna Allah bikum. Terus mengenai walizul farodaunakum. Saya begini ini demi dekat kepada walizul farodaunakum. Mengenai terusannya kan napa baku nu awananillah asanah don apa? Bismillah. Saya itu butuh kalian untuk menolong dekat kepada Allah. Baku nu awanana apa? Lillah. Jadi wakunu lan ana sira kabeh ku aunana iku penolong kita lillah. Sing urusan mbek Allah.
Lah ana tenan biasa itu jenengan mbek kula sebagai tawasul, sebagai wasilah antara dekatkan dengan Allah. Ini cara beneri akidah sampeyan. Memang ngaji lagi dari tidur dengan sih untuk bener itu kan sama-sama apa? Waktu nu anak-anak apa? Bila akan andon apa? Dipanggilkan dengan harapan untuk alhamdulillah Allah Subhanahu. Paham? Jadi tentang wasilah itu ikhtilafnya ulama itu ekstrim ya. Sitok darani sirik, sitok darani apa? Ibadah. Itu dimulai zaman Sayyidina Umar melakukan Allahumma tinati akbar. Tapi Umar juga punya sikap-sikap yang anti tawasul. Ya, kabeh ahli sejarah sepakat yang memotong Sajaratul Ridwan ini kuwet sing zaman Bai'atul Ridwan didamel Kanjeng Nabi. Ini kuwet tentang Hudaybiyah. Didarani laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyinaka tahta syajarah. Kabeh ulama ijma' Sajarah itu sing ketok Sayyidina Umar. Mergo ketika pohon itu begitu bersejarah yang mukmin drama yang bingung-bingung kok masjid-masjid ini hampir tawasul boleh ikut itu jadi dungan aran mintor itu buat sama ya kok kaji-kaji dungan aran menjadi Ka'bah gak marah sawangannya apa anak bijuan sama anak Mekah kalau di sini Umar ekstrim diketok gitu mungkin ada orang sirik zaman Umar berani kabeh ahli sejarah sepakat waktu itu dengan Pak Sayyidina Umar mungkin dianggap biar apa sirik. Nah, ini aturan hari itu. Mana kalau bolak-balik mansur. Ka'bah itu sampai kiamat itu jadi misteri Tuhan. Di satu sisi kita itu anti rejo. Rejo itu waktu. Disembah. Di satu sisi kita itu madhep Ka'bah yang terima waktu. Buat sembah ya suwe. Ngira waktu. Lah saking ekstrimnya itu terima waktu Sayyidina Umar saking prone tauhid iki sejarah ini fakta sejarah. Umar itu hampir ngambung Hajar Aswad itu ora donga. Mulane iki cerita mana bener kula ning mayit ra donga. Umar hampir ngambung Hajar Aswad ora donga malah komentar. Alim tu anaki hajarun la tazur wala tanpa. Walau la amira itu Rasulullah qabal tuti wa qabal tuti. Kuwi sejarah sepakat Umar tiap ngambung ora tawasul. Ya ora donga. Aku loh, aku orang guna nih, latar dulu lah. Umpama aku orang Rasulullah ngabung pun mau ngabung pun. Gimana? Sama aku kira begitu. Oh, mana gak ada kasih dan nangis ngabung. Jadi gimana? Umar nggak benar, sejarah. Nah, ngabung nangis sama komentar. Ini cerita ulama. Sama ada terserah itu ilmiah, terang jujur. Paham ya? Jadi ngambung orang nangis rumah apa? Komentar. Alim tu anak kita jarunlah tadur wala tanpa. Jadi mau waktu. Walau lah amira itu Rasulullah kebal tuki mak kebal. Umpama aku orang Rasulullah ngambung gue seremberat. Orang nangis. Begitu juga zaman peralihan Ka'bah. Dan sing kaji bentrok. Ka'bah ora penting ya Allah. Bentrok. Zaman Nabi pindah ke Madinah, jadi hijrah. Ini itu sholatnya masuk Baitul Maqdis. Ya, 16 bulan. Wong Yahudi senang, jadi tentang Madinah itu komunitas Yahudi. Kalau ngaji paling senang membuat, mereka ngaji ilmu kelas tinggi kalau ikhlas, mereka numpang terjun. Jadi ngaji paling enak ngaji ikhlas, gak begal. Gue ragukan jadi panitia, aku ragukan untuk undang. Pokoknya numpang, paling enak numpang, jadi murah. Mereka nak diundang, kira-kira tangannya ada, mereka ini ya, tangannya orang ini. Nah dia orang ikhlas. Ya kalau ini diwasiati di guru-guru. Ya, dia ngemon di bapak pulau. Dia nak kena warga gampang. Nak kerja di opah orang kerja. Dari kasus pulau kerja teman kita nih kerja. Gimana transaksi ini, wonten emosi ini. Dibagi biro, pertanyaan biro royal ini. Nah, ngasih seminatnan ngasih orang kan ngedani cara misalnya. Ngasih di podium, belum kerja. Aku uang kan mukta ilmiah, paling enggak mukta lucu. Dari mukta ilmiah mukta apa? Ya mukta tuh orang pantas loh. Orang dua hari yang mau pulang. Kalau lebih orang. Nah, tapi tetap ada di bagian hutan. Kalau cerita tahu kan,
Jadi Umar tiap nanggung Hajar Aswad itu nangis, tapi malah nopo komentar ngeling. Dan itu sepakat ahli tarikh. Artinya hadis ini tidak mau. Begitu juga saat Nabi teng Medina itu lama kabeh sepakat saat itu beliau masuk Baitul Maqdis. Ya, itu Muqaddas orang bahasa Arab, orang bahasa Jawa jadi Baitul Maqdis. 16 bulan. Wong Yahudi tenang, mereka dianggap agama baru Muhammad itu mirip agama apa? Yahudi. Bareng 16 bulan Nabi untuk khitab, Nabi itu keberatan, ya Allah, saya ini min dzurriyyati Ibrahim. Nabi Muhammad itu min dzurriyyati apa? Kok kiblatnya mboten teng Ka'bah. Sampai Nabi berkali-kali mengajukan permohonan Allah ndonga supaya kiblat dipindah ke Ka'bah. Suatu saat wonten khitab, mat wis kowe saiki falan wal liyana kiblatan Tardoha, kawal liwat dekat satral masjidil Haram. Semaknya saya itu kiblatem oleh ning Ka'bah. Itu kiblat yang bersenangi falanwal yang naka kiblatan Tardoha. Kawal liwat dekat satral masjidil Haram. Saya itu oleh masjid Ka'bah. Gue pokoknya nabi itu standar ilmu sufi campur sejarah. Saya itu olah loh, buatan ada nih. Kalau ilmu nabi saya itu oleh masjid Ka'bah. Akhirnya Yahudi kesempatan Guneran Muhammad durunge rapati tokoh ana wong anyar ngaku-ngaku nabi dari pendatang ngaku nabi nabi teng Medina posisine pendatang wis ngono ngaku napa nabi lha wong iki to nampa kok gaya beragama mirip iku kiblate masuk Baitul Muqaddas bareng madhep Ka'bah ketok asline wah itu suwi ning kene dadi kangen keluarga jadi madhep Ka'bah dianggap kelangenan keluarga ini mulane tentang sekali saya suruh subhanahu dengan nasi ma'alallahum antik lazimul lati kamu wong-wong Yahudi itu mesti ngomong ma'alallahum antik lazimul lati kamu lewat apik-apik masuk Baitul Maqdis ada saiki tidak masuk Kak jadi yang antik jawabannya Allah itu bukti nak tauhid model lumar itu bener Allah ngambil Ka'bah itu andai kan Ka'bah itu penting itu dibilang Allah ngambil Ka'bah betul Kulillahi masrik wal masrik cek masriknya tak itu urusan Allah mestinya cara logika itu kan berbeda Ka'bah orang-orang udah Ka'bah lebih tua lebih monumental lebih bersejarah Allah oleh belok Kulillahi masrik wal masrik cek nyetan cek pulang urusan Allah orang urusan Yahudi urusan Muhammad itu menunjukkan betapa yang penting itu Allah tidak zatnya Ka'bah. Mari kalau bolak-balik matur, karena yang penting itu Allah, sholat itu wajib takbir. Tapi masjid kiblat itu sering dikurtin. Sholat fisik dari khawfi itu tidak wajib masjid Ka'bah. Sholat pas perang tidak wajib masjid Ka'bah. Karena dalam beberapa kali Allah menghentikan fa'e nama tuwalu fasam mawajiwa. Oke masjid diwae, terus yang penting fasam mawajiwa. Yang penting sembuh golei ridhani Allah. Jadi pas ngaji, pas ibadah, pas wiridan, pas motor sholawat, yang penting khatam mana kok wajib. Karena kalau kamu menitik beratkan ke Ka'bah, siwe ono unsur makhluk, makhluk ono sentimen daerah. Kok penak Muhammad, untuk teteh dia mau Mekah terus pusat agama sudah kok ning Mekah, itu rasa enak itu. Untungnya Muhammad. Mulai ulama sih kenapa setelah Nabi baca pasti Mekah, orang harus masuk Mekah, tetap Nabi balik ning Medina. Mereka mau masuk di Mekah, jadi nanti kasih balena Islam berpusat di negara ini. Itu Romanto kasih dari Mekah. Nanti terus nakal. Bisa menangin apa? Mulai sendiri Nabi, buatan burun, tetap balik ke Medina. Umpama Nabi di Mekah terus menang-menang. Ini pun tentang kemelah ngoten ini pun. Tidak ada maksi Mekah. Ngaji kalau ada, awal ngaji dari Romanto Sufi. Jadi tengah ngaji oke, jadi rontok menengah parah. Dan itu pasti yang parah, itu lah itu. Berkinam. Kabeh ulama sejarah sepakat. Ketika Nabi nyaman di Mekah, mereka dapat di Mekah ditunjuk. Nabi nyaman. Misalnya kalau nunjuk daerah, yang bisa musuhi. Atek kampung halaman. Nabi kita wasik. Jadi bakso Ka'bah dibersihkan saking berhala-berhala, Nabi kita asik sekali. Ini sahabat Ansor terus sangat melek. Oleh nyindir Nabi ngendikan amar Rasul fa'ad drokat dirok fatun fi ahli wa un fatun fi akhirati.
jenenge wong tetep kangen asal usulane. Jadi ramene nabi tapi amar rasul padrokat patun si ahli wa patun si akhirat. Jenenge wong ujug-ujuge balik ning kandhane sih. Jadi cara mantel babak anto dhisik pake register kaume karung Pak. Bali saiki doyo balik kampung. Paham ya? Kalau syukur, zaman kalau tereng YouTube di rumah termantu. Jadi rapat itu bahasa teman-teman. Kalau butuh nasi ya nasi. Akhirnya nasi juga jatuh. Tapi juga itu nasi. Al-mahya kumbal mamat mama. Aku zaman itu dusir Mekah mbek kowe. Wal mamat tukum aku mati bareng kowe. Nabi kowe ning Madinah. Kok eling zaman dusir Mekah nabi sing nampung yang Madinah. Terus nabi janji al-mahya kum wal mamat. Artinya apa? Betapa membuat sentral Mekah ini sensitif karena nanti ditafsirkan sentimen keluarga, sentimen atau dia. Paham ya? Orang tua liya, sahabat Ansar itu rijak. Sampai ngendikan amar rasul fa adrokat surah patun si ahli wa patun si ati. Nabi piro? Duka nanti. Duka artinya Nabi nunjukkan saya ada mental begitu. Al-mahyakum wal mamatukum. Aku urip baik kowe ini zaman diusir nang Mekah, pindah ke Madinah, disambut sahabat napa? Wal mamatukum. Akhirnya Nabi balik ke Madinah. Terus kunci Ka'bah diserahno Bani Tokan. Soalnya Nabi gak melok-melok. Ini pun benar. Ka'bah terus dikuasai Abu Sufyan. Paham? Intinya nopo? Ka'bah tahu madhep Baitul Maqdis, yo madhep kiblat madhep Baitul Maqdis, terus madhep malih teng Ka'bah itu tidak ada masalah. Karena Allah ketika mbela Ka'bah itu ora nerangno Ka'bah, malah kul lillahi masyriq wal maghrib. Fa inama tawalu fatamana wa jadi tidak bela Ka'bah. Paham ini penting. Mulan jenengan sholat teng Ka'bah nanti jerone Ka'bah niku ora kelebihan. Sing kelebihan pas sholat teng Allah niku. Ora dalam Quran, qad afahal mu'minun alladhina fi sholatihim min Ka'bah menen. Ora nek sholat kelebihan sholat teng Allah titik. Wah kok abdullah sholat mbak aku cepat. Aku pinggir Ka'bah. Dari Nabi sing sholat pinggir Ka'bah tak aku sholatin di Masjidil Haram. Anak-anak enak. Sholat subuh ning ora pisan terus tahun nang bodo-bodo saya. Maksudnya Nabi itu bukan ngoten, sholat di masjid saya itu lebih afdol 1000 kali ketimbang di masjid selain saya. Maksudnya karena kedekatan historis. Karena kedekatan historis itu inna wala baiti di alim nasi lalagi sifat kata murah barokan wahukal lil'ah namun fihi ayatun bayinatun maqam Ibrahim mandakolahi ta'ala Allah. Amin. Itu menyangkut ketika kita sholat dekat Ka'bah itu ada unsur penghormatan pada proses sejarah yang dimulai Nabi Ibrahim. Jadi fihi ayatun bayinatun maqam Ibrahim. Bukan masalah afdoliyah menyangkut sifat utama sholat. Sifat utama sholat dia pokoknya sing khosiyuh. Sing sholatnya yang apa? Pengiran, sing khusus. Paham ya? Jadi ini menyangkut wasilah. Anak ngono kadar aswat, wali, kabeh. Itu kita wasilah ngoten. Ini paling bener di jawaban. Aku itu wong mukmin. Kalau sama ngaku kiai isin ini, aku wong mukmin ini dia yang oh. Pas ning kuburan jenenge ziarah, pas ning masjid jenenge kita. Itu paling aman itu. Lah ngono kok disalahno. Paham ya? Wattahu ya hifatilah. Wa jaitulan jihad sira kabeh bisa pilih ing dalem dalane Allah ila iki krana ngutamakno agamane Allah. Ala menawa sira kabeh kutrifuna sira kabeh tafusina. Jadi wajah itu bisa dihilang itu jihad ing dalem dalane Allah. Eli ila iki tegese krana ngunggulno agamane Allah. La ala menawa sira kabeh kutrifuna sira kabeh tafusina tegese sira kabeh. Innal ladina kafaru sakjane wong kafir kalau annal law fata annal dipare sakjane itu tetep ing dalem alladina kafaru maksud arti apa barang ing dalem pemikiran lan halis kasihan wa misalun padane maksud arti ma'al sertane iki sertane maksud arti andekan orang kafir itu punya segala yang ada di bumi dan masih kayak itu lagi ada maksudnya duwe bebelane lihat tadi supaya nebusi sapa kufar di lan maksud arti min ada di umur kiamat. Matuku bila mengkorat den tompo opo ikilah
mafil arti kami minhum saking alladzina kafaru. Samane siksa nang kafir ditebus apa ora iso. Walau yang tetap kufar agar tidak siksa alim kang aran. Yuriduna ngarep-ngarep sapa kufar ayat aman lawan ate si arep-arep sapa kufar ayat suci ento metu sapa kufar menari sanging roko. Wa ma bi khoriji lan lan ora ana sapa kufar lan sing metu menyang neraka. Walau ada kemungkinan tetap kufar ayat tidak siksa mungkin kang abadi ya pun dikese abadi. Wong kafir ngoten iku ora dadi kepus. Wasar iku utawi wong sing nyolong wasari kotu lan tolong wedok. Wasari ku lanang wasari kotu wedok. Al-ta al-fima ing dalam asari ku lan asari kotu mausulatun mausul. Mubtada'un kan jadi mubtada'. Wa isik hilang krana serupane dawuh wasari kotu serupane al. Disarti kelan syarat. Dafalat maju ngopo alfa fi khobari dan khobari wasari ku. Jadi ngaten iki. Dawuh wasari kotu kok dia mirip syarat. Artinya mirip syarat nak ana maling ketok tangan. Nggih, jadi mirip syarat itu padha beredaksi napa nak ana maling ketok tangan. Cuma nek istilahnya nganggo kalam kufar, berarti wong sing maling ketok tangan. Fata umum kok ngetok sira kabeh iki ing tangan tengene sarik lan sariko. Ing tangan tengene sarik lan sariko. Yaminatul lintik, tangan tengene bisa bersisi lima tangan sarik lan sariko. Minalku saking pergelanan. Buat bayangan 16 nopo asnatu hadis. Anal lagi saat temen nisab, kita utang den ketok sapa sarik ing dalam lagi iku rubu dinar. Niku nak nyolongi 1/4 dinar. Ora ono iki sewu ketok tangane 1/4 dinar. Kata ikan mongko sak mendhi. Wa ana lan sak menyang kelakuan jaadana iki baleni sapa sarik kuwi ana kok den ketok pori silu tangan sikile sarik al-ifran kang diwopo selang-seling. Yen maksale kodan saking pergelangane delamaan. Cuma ya dulu so mongko nuli tangan tinggi wana nyolong menek cuma risul menak nyolong terus dengan pindah lah nek cek bar wis brokol kabeh cek nyolong ngebaca jalika ya ajaru den takdir sapa sari jazaan korona dadi diwale musibah dinasabno pelafat jazaan alal masdari ngatasi masdar gimana kasabana kalam binapa perlakuan kaya itu sebagai piwales gimana perkara kasabana kang ngakoni sapa sari lan sari kok nakalan korona jadi hukuman ayo kubatan kese jadi hukuman lagu maga besar lan sarika yen Allah sangi Allah wa huti Allah ka azizin sing agung ewa dipun kese menangno ala amri ing atas keputusane Allah hakim terdat kitab fi khalqihi ing dalam makhluk Allah paman mongko disapane wong tabat tepat sopeman badi duni sangi sausi sidolini saking sausi doline mas era jaat iki mencakut sopeman anisari pati sangi nyolong sing dibalekno sing ditolong wa aslahalan ngapi sapa man amaluhu ing amalun man fa inna wa hayatu salih monggo sakjane Allah yatu iki kados dawuh Imam Syafi'i ini nak maling tobat itu Allah nobati maksudnya Allah nobati itu dekne maling melanggar perintah Allah melanggar larangane wah tapi soal harta kudu dibalek ora iso wong sampean nyolong HP terus berarti istighfar ora iso yo istighfar ya balekno apa HP ora iso namanya nyolong berani balekno jadi senyepura pengiran ora kabeh ini. Inna wa ta'ala wa ghafurur rahim. Kitabiri nah niki. Ing dalem nabirno bihaza lan ikilah fa inna wa hayatu alaih. Mau te perkara takut dama kang wis dhisik apa. Paham ya? Ketika tobat Allah akeh sepurane. Maksudnya sing nyepura iku Allah. Soal hak adamine utawa sing terkait hak-hak maliyah kudu dibalek. Misalnya nyolong HP, tobatnya ya istighfar. Mergo melanggar larangane Allah, tapi HP kesedan apa dibalen. Fala kutu mung ora gugur ditaubati lan tobaté wong apa hakul adami hake anak napa? Adam. Berene nalqati saking sing ketok tangane warab dimale lan balekno dunya sing dicolong. Ora tobat bareng. Naam yo. Bayangan jelasno apa asnatus sunnah. Anda saat temen kelakuan in apa andu qabla rafi ila imam sakotol qabla in apa lamun nyepura sapa wong sing dicolong berarti waliul mal atau sahibul mal in apa lamun nyepura sapa sahibul mal anu saking maling qabla rafi sedurunge den lapurno ila imam maring penguasa jika sing dicolong nyepura sedurunge dilapurno sakoto mongko gugur soal apa ngetok jadi gampang. Iki nunjukno Islam itu gampang. Jadi kuncinya itu ketika sing dicolong nyepuro, itu hukumnya Allah malah gugur pisan. Sakotol kotu. Jadi hukum diketok tangane iku ilang nalikane
wong sing barang dicolong nyepuro. Ini masuk akal ini mazhab Imam Syafi'i. Mergo bandingannya itu kotor. Tiang mateni tiang itu ketika waliul maktul nyepuro niku hukumnya kisah sakit napa? Gugur. Iya betul tentang pakai kan ketika waliul maktul dulure wong sing dipateni nyepuro. Wonten kisah boten? Mboten. Apa meneh trimo nyolong. Jadi nyolong iso gugur nak wong sing duwe napa? Duit atau sing dicolongi nyepu. Paham ya? Mulane tenggene hukum kisah niku gampang. Walaupun fil kisah hayatun fa man ufiya lahu min akhihi shay'un fatiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaina bi ihsan. Jadi kata hukum rabbikum napa? Wah. Jadi Quran itu adil. Ketika waliul maktul, waline wong sing dipateni nyepuro itu hukum kisah gugur. Tapi Quran tetap menganggap hukum sosial itu serius, tapi tetap kudu bayar kompensasi. Ora kok terus gratisan. Jadi faman ufiya lahu min akhihi shay'un tetap fatiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaina bi ihsan. Jadi kabeh ulama ijma ketika kisah gugur, iku dia gak gugur. Ya, cara saiki bayar uang ganti napa? Jadi Islam itu diteni. Pokoke praktek Islam paling ngatur menyenabat NU. Nek wis nyepuro terus juga. Di wong utang akeh njuk puro njuk halale mesti ora ngawur. Wong wae kompensasi dhuwit iku ilang kabeh tengah begitu. Padahal boten. Semua syariat Quran yang terkait dengan Allah itu mesti gendine itu urusan duit. Jadi Quran itu aneh, menyangkut misalnya tiang dosa misalnya ngumpuli dosa pas Ramadan, kita melanggar apa saja, mesti fakah farautu itamu sitina miskina, fa'al farautu itamu asaroti miskina, sitina miskina. Pokoknya negak 10 orang miskin, ya sudah was miskin. Tapi mesti taruhannya ngekik mana? Ini yang terkait sampai malia. Begitu juga menyangkut jihad. Jihad itu famal lama sati, ya Pak Itamu sitina apa? Miskin. Paham ya? Jadi nak arah merdeka no budak, kafaroi mesti digangkan ngekik imanan yang tidak no miskin. Paham ya? Jadi tidak ada masalah yang selesai dengan istighfar. Jadi semua dosa hakul adami itu tenggine Quran mesti kudu diselesaikan lewat hukum sosial. Ini pun bayar tebusan. Misalnya menyangkut sumpah itu ya, seperti ini tengah ayat sumpah ini. Fakar farot ini loh ya. Lalu akhidukum wa billahi fa'inanikum walati akhidukum bima aqattumul aiman. Fakar farot itu itamu asaroti masakina min awsatima tutimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahlikum apa? Lalu akhidukum wa billahi fa'inanikum. Sumpah yang tidak sengaja itu tidak ada hukumannya. Tapi ketika kamu bersumpah dan melanggar, itu kafarah ora poso. Pertama pilihannya lho. Fakar itamu asaroti apa? Masakin. Nyata imanan 10 miskin atau memberi mereka pakaian au kiswatuhum au tahrirun apa? Jadi semuanya bentuk sosial. Paham ya? Tapi di komunitas NU atau pesantren hukum sosial malah yang hilang. Jadi perasaan santri yang berdosa senang istighfar, yang pertama istighfar, bukan orang muda. Itu udah hebat, istighfar santri penguangan itu udah hebat. Semua bentuk kafarah di dalam Al-Quran itu mesti ngambil hukum sosial. Sampai Imam Syafi'i tidak ada hudud yang bisa gugur dengan istighfar. Ayo sampai contoh, hukum sitok bisa gugur dengan istighfar, tidak ada. Istighfar itu kebutuhan orang munajat sama Allah. Piye wae dunya wae Allah. Mulane nek salah tetep kudu istighfar. Tapi sing terkait kafarah tetep bentuke malia. Nah, kalau contohnya sitok sing bentuk istighfar boten enten. Orang melanggar sumpah di kafarah itu kamu asaratin apa? Makasih. Orang semateni wong mukmin, wa ma kana al mukminin ayatul mukminat illa khotoan. Terus ana dia omong kota mukminat khotoan ya tahriru raqabatin. Iya betul. Zihar ki ngoten. Waladina yuzaluna min nisa'in summa ya'uduna ma qalu bi tahriru apa? Melang zihar hukumannya jika merdeka budak. Membunuh orang itu tidak ada yang bisa diselesaikan dengan apa? Istighfar. Tidak ada. Paham? Mengenai saat ini dievaluasi. Jangan-jangan kita istighfar untuk orang modal itu tidak ada. Sebenarnya itu tidak. Dan kalau ya, lo malah nanti gini di 10 jelas.
Ketika wong munafik takhalluf anil jihad, ketika perang gak sempat melok. Ikhtiar ya Nabi ya Rasulullah kula sepuro, mergo badhe perang ora sempat melok. Iku pertama dipake Nabi apa? Khud min amalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim. Ya, kowe amal perang ngene gendeni gaya perang. Tak kepengin dosa amal perang disepuh. Ora ono kitab istighfar gak apa-apa ada. Khud min amalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim. Ya. Enggak ada. Sampeyan ngantul ora kok maca Quran iku urusane sampeyan ora ngantul. Wah, itu semua bentuknya mesti apa? Bentuknya apa? Terkait maliyah, terkait hukum apa? Sosial. Bukan enten wawaran istighfar penak. Alam tak alam mono orang ngerti sira isi bangun isi Islam fihi ing dalam dawu alam tak alam li takdir di krono takdir. Ana orang ngerti sira annawas atna apa lahu tetep dadi Allah mulku samawati te kerajaan boro-boro langit wal ardi lan wa azizu majasa. Nyiksa sapa Allah man ing wong ya tau kang ngersakno sapa ing man tak hibo ing nyiksa ing man. Wa yusiru lan pura sapa Allah liman mari wong ya tau kang ngersakno sapa ing man. Ayul makfiro taala. Tegese ngersakno mari makfiro lan wa jawala kuwi ing atas saben-saben perkara iku kodiro niku kuwi. Wa min bulan wis tengah sange ala kuwi kok biro apa ibu tawi nyekso wal makfiratu lan itu. Maksudnya ngeten iki, senajan to mau ana maling, terus akhire diketok. Aja koni terus wong iku wong elek. Mergo paling dicolong idunane Allah sing bedane ku ora ndek Allah. Dadi ora iso kowe moni. Iku Allah itu terus muni mayasa-mayasa maksudnya kata sing maling terus kowe anggap ora sepuro Allah. Kowe kata sing dimalingi terus sawangane sing parah kenapa? Allah ora ono. Nek aku Allah kabeh ora sibuk. Mengenai awal lima ayat, akhirnya nopo, ya asal tahu urusan pengenan tahu urusan. Dan pura maling bisa wah. Jadi, enggak orang masalah. Dari kanjeng Nabi, wong Allah nggih pasal kotel maksum di swarga itu sampai sahabat takok. Nabi kan nabi dawuh, al kotel wa maksum benar. Sing mateni mesti dipateni mlebu napa? Rokok. Dari itu apa takok. Hadza al kotel, pama baru maksum. Nah, sing mateni mbun rokok pantes Nabi. Sing dipateni mbun rokok bisa. Innahu kana harison ala qatli soti. Wong gacokan tenanan, ndekne mati ana sial ngono ae. Cara dene ora mati ya mate. Mate. Innahu kana harison ala qatli napa? Jadi kotel ya maktul benar. Tapi Nabi tahu dawuh. Tapi ya ana kotel mbek maktul padha ning swargane. Kok sakit Nabi? Tidak ada. Wong kafir perang mbek wong Islam kok diwasi. Mateni wong Islam. Nggih. Bar mati nang Islam kan sing pateni mati saya to, mesti tuwa. Wati bariku mati Islam. Saleh. Sakit mawon. Nek ada sunan gunung itu, dene ketemu maling juga kali jedo. Ditobatno, padha wali ini. Apa meneh sampe ya, ora mati pinter dipinter padha wali. Wali-wali daya. Lho kok tenan mungkin. Sunan gunung wali. Dibegal dadi begini. Ini kita dicicik jadi bodoh napa? Wali sampai agak. Oh ya, itu pagra wong ngene apa? Ya dulu ya, tak ya sudah napa? Lah, kiai ini kecil kan ora kepengin tak level itu sing repot. Oh, kiai kecil bareng alim napa sing alim ora anake dhewe wong liya malah ngalim mikir. Sing alim juga. Enda abah kuwi darani ngalim mergo ngerti ya kalau maya tak malah pengen langgar-langgar dhewe. Jadi ciri utama darani ngalim mergo ngakoni nek Allah ya kalau napa? Maya. Coba sekarang saya Allah gawe aturan anyar dene ra iso. Salah dhewe. Ya Rasulullah cinta suni sana tak insiro. Iya, dunia aja. Ini kepesan ini. Oh, nggak perlu ini penting. Mumpung apa? Jujur. Ada baju ini. Dan hati yang kurang banyak ngomong kondo kalian Firmanto kalian masuk. Wah hati yang terkait penting. Kalau bicara tak kiri, ini kurang rangan. Sebetulnya masalah rupiah ini kan, ya. Itu memang yang populer di pesantren itu harus rupiah. Hisab tidak boleh juga. Tapi kalau ini kan masuk. Sebenarnya kita itu tidak adil karena berkali-kali toh kita pakai hisab. Untuk masalah gerah. Itu bicara tak kiri betapa dalam komunitas Syafi'iyah. Itu bahkan ulama-ulama top itu lebih mendahulukan hisab ala rupiah. Ini benar-benar
Itu sebenarnya orang buka tuh sih. Makin apa ya? Ngetekin kertas. Iya. Ini itu kitab lianan, kitab lianan. Kalau ini kan menerangno rukyah bisa paham gitu ini keterangan kalau mau jalan takbir mau. Bismillah ibu saumu sehari Ramadan ijma'. Kalau Ramadan wajib kan Ismail ulama. Kita ulama ini Ramadan itu wajib. Cuma andalnya juga sih. Terus ditamali sabar salatina yauman. Yaitu sabar itu 30 dina. Mereka gak mungkin ada tanggalan 30 di. Terus auruk yati adlin wahidin. Atau rukyah. Gampangannya atau dengan apa? Rukyah. Kalau ada yang sarai. Wajibu saumu Ramadan biru'yati adlin wahidin. Li antam darumar bahwa hasil ini menyangkut ru'yah. Kita ulama ngendikan poso Ramadan dikali pindah ru'yah. Engkau nak Ramadan, engkau nak bodol di atas nama apa? Ru'yah. Nah, ini itu rata-rata ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sing dawuh. Qala Subki. Ini sing Imam Subki termasuk ulama top sengarang Jamul Jami'. Termasuk ulama papan atas. Termasuk ulama Syafi'i semua alim ini Imam Subki. Qala Subki. Latub balu hadis syahadah. Li anal kitab qat'iyyun wa syahadatu dzanniyatun wa dzannu la yu'aridul qat'. Wa atala fi bayani rabbi hadis syahadah. Gampangan ini atau Imam Subki ketika hisab luwes qat'i. Misalnya nganti hisab sing qat'i buatan makriji. Dihitung tenanan sebelum keputusannya senang misalnya. Atau keputusannya selesai ya sudah. Pakai hisab, tidak pakai ru'yah. Jadi kalau bolak-balik matur, hisab itu punya reputasi akurat. Yaitu tadi, mau ngitung gerhana itu agak detail. Jam 8:04 lama gerhana, kemiringan gerhana. Dan semua CNO saat urusan gerhana ngenteni ru'yah mau percaya kalender. Kalender. Tapi kenapa urusan Ramadan ke poso ngenteni ru'yah? Kalau betul-betul Muhammad itu, betul ini kalau jauh cerita betapa khilaf itu sebenarnya banyak. Jadi kasus NU Jawa Timur ya orang salah. Artinya orang salah itu pancen wonten mazhab Syafi'i sing dhisikno hisab ala. Dan secara ilmiah hisab punya reputasi, mau ngitung detail gerhana iso. Rata-rata bener betul. Mau nanggeran peringatan gerhana bulan, walu seperempat lama gerhana kadar kepemiringan ini betul. Sampai sawarane gerhana wiran banget apa abu-abu lho. Iya bener. Kowe nak ndelok waktu sholat, langsung percaya kalender mengenai ru'yah. Kalau diputusno jam 12 seperempat, jam 12 malam langsung sholat. Oh, maksudnya ada kepelan yang ngene. Begitu gitu ya diguyu santri. Padahal zaman ngaji kan ngeten nak mislahu itu dulu istiwa nak luwih sithik zuhur. Nak luwih orang pertawon ini waktu napa? Antara ora ono masuk ki NU sistem mawon nang arah ru'yah. Ndelok kalender. Jam 12 setengah menit. Nak waktu Yogyo ditambahi pira langsung percaya gitu. Itu ada gitu. Jadi niki tenggene Iana nomor 216. Jadi ini walhasil ana cerita wafi muni khotib masuk fakun. Ini kasus masalah kemarin. Ini mau detail. Jadi kejadian itu zaman Imam Subki menonton. Kalau tahu lausa hidat diruk yakin hilal wahidun awisnan wakta berhisab agama ingkani rukyati. Jadi secara hisab tidak mungkin dirukyah, tapi orang wong darani roh rukyah. Riyen kasus-kasus riyen tahun riyen kalau menang. Yaitu resan ngendikan bodon itu misalnya setu cara hisab gak bisa dirukyah, tapi orang sing darani rukyah dina Jumat. Jadi malah hisab sing mundur rukyah tema masih. Betul sekali kalau ini. Jadi walhasil ada pertentangan antara ru'yah dan hisab. Walhasil intinya ada pertentangan antara ru'yah kalian apa? Hisab. Lausa jika dulu yakin hilal wahidun awisnani. Waktu dulu kitab agama ingkani ru'yatihi. Qala subkilatuk baru hari syahadah. Jadi ada ru'yah dikalah no. Ru'yah apa? Tidak. Alasan ini anal hisab dapat iyun. Mereka ilmu hisab no pas. Contoh paling gampang gerhana.
Cek sampean mantul dari kula kok dinane sing tepakan Senin Muhammadiyah ben urusan ngoten kula ini ora urusan. Kula ora urusan Muhammadiyah itu urusan fikih. Kula kok ngaji Imam Subuh itu disekno kita alar. Kula boten maca keputusan Muhammadiyah, kula maca ya ana. Jadi ya ana itu sarae satu muin kitab sing dimani matur. Jadi satu muin kitab sing dibuat Mustafa Rasul Masul sing dimani nanti ucap kitab iki. Lah itu sarae. Iku nerangno nak hisab iku didhisikno ala dunya. Jadi teng riyen pun enten kasus lausa hingga biru yati hilal wahidun. Ada satu atau dua orang menyaksikan ada hilal. Lausa hingga biru yati hilal wahidun awit. Nah, waktu ada sifat agama imkan untuk yati. Sementara menurut ilmu hisab gak mungkin. Iku cara langsung didhisikno hisab. Tapi ono sing cara sing aran muin wal tamat qabuluha dibisikno rukyah. Ikhlas itu tak sekolah itu sing senengane sampean sing ora tak hisab itu. Mergo kan gak pati paham. Jadi manusia paling seneng fatwa ambek barang sing dene ora paham. Ya ora ngono. Ya to bali wong ngaji tafsir terus dijangan ketika begitu pas moto latak mana mesti ra gelem. Jadi barang wae ora iso mesti pantangan. Saya aman takok, sampean diping hisab ku asline ora salah hisab perkara roh hitung-hitungan itu jelimet. Itu arah salah, bener. Tapi rasa salah ya, rasa salah ya. Nak hisab salah roh. Betul. Aku kalau mantel jadi betul tuh. Ono takdir kosong kita belalah semua rumput. Pemene ono rubuk ono falah terus ngitunge wis ngeluh betul. Artinya kita anti hisab anti jadi betul. Enggak mau betul itu rasa seneng betul apa? Guru hisab berapa bulan zaman sekolah tak kelas itu saya ketemu ruang hisab uang 5. Berapa hal? Gitu kalau ngapal Al-Quran, semaan kan gak ada sing ngapal ayat itu, ambek tanda wakaf mat. Orang mari salam tanda. Siapa lo ya ayat itu? Terus ini ayat piro atau iki tanda wakaf jais wakaf tam. Ora terus. Gak menarik. Padahal cara ahli tafsir sing menarik malah itu. Yang menentukan makna itu keputusan wakaf tam atau wakaf jais atau wakaf lagi. Karena itu yang menentukan alur makna. Mulane dari Imam Nawawi teng Tibyan iki ben ngritik sing apal-apal Quran, dari Imam Nawawi teng Tibyan. Quran duwe nasib sing elek iku kalah mbek percetakan. Lah ora kalah mbek percetakan iki. Wakaf tam itu di Quran dibarno juz. Padahal wong sepakat itu ndak wakaf tam. Contoh paling gampang ya. Sinten ngapal Quran, kok juz sinten mawon mesti wakaf itu tentang. Misalnya, juz 19 cerita tentang Nabi Lut, walikon iskorali kaum kada wakada. Engkau jawabannya di juz 20. Pemakannya jawab kau, pemakannya jawab kau ini jangan terang juz 19. Diterangkan di juz 20 pemakannya apa? Jawab kau ini, iya betul. Cerita Nabi Lut terus selesai, diteruskan di juz 20. Pemakannya jawab kau ini rak ngawiti. Nerokakan cerita juz 19. Tapi karena keputusan penerbit wakaf pojok, ayat pojok, tetap dipenggal jadi wakaf. Padahal sama nak ngaji kitab-kitab Itqan itu tidak boleh, wakaf begitu itu tidak boleh. Karena yang tengah-tengahan kisah, yang tengah-tengahan cerita. Gitu. Begitu juga yang surat Yusuf. Misalnya, zalika liya'lama anni lam ankhunhu bil huibi wa annahu ala yahdi kaidal khoimbawi walhasil cerita Nabi Yusuf. Karena keputusan surat ya tadi keputusan percetakan itu nak gawe sakit itu 10 halaman. 10 halaman. Dipeksa ayat pojok bisa. Tetap dipenggal. Senajan kok mau dari nabi tentang Nabi Yusuf. Rawusan. Nggih mboten. Akhirnya ketara siale nak kaya bis 16. Suwidik. Akhir surat ampun suwidik lho. Tetap dibacane juz. Akhirnya pas dulu itu tidak dikawin buat badalah di asma, buat badalah itu terus masih hidup. Pas ini Quran terus nih, gimana? Jadi Quran itu akhirnya apa? Tarif nih tadi buat wakaf tam adalah wakaf yang ceritanya sudah habis, nggak terpakai. Mergo kalah ambek fakta dipedot anut juz. Juz anut percetakan mau tuh gara-gara anut pikul-pikul ngapal lo itu nganggo juz-juzan. Dia betul. Sing nasib apik iku pokoke juz 29 nasib apik. Kawitan juz kawitan surat kabar bekal lagi.
Juz 28 nasibe ya apik kok sampe Allah kala lati napa dijaduka. Nah nek juz itu elek nasibe. Padha kala pamakut hukum ayat mursalun iki cerita juz sedurunge. Mutu kok kala. Pamakut hukum ayat mursalun. Jadi sing nasibe apik juz 1 garwan iki muradi Baqarah. Nek juz 2 iki terusaken. Telu gen terusaken. Tilka ayat wa inatuha alika fi haq wa innaka laminal mursalin. Tilka rusul. Mat termasuk rasul. Lah rasul iku kelas-kelasan mat ana sing kelas padha itu malah dadene saya cerita. Kowe rasul kelas tertentu. Lah rasul liyane ya kelas-kelasan mat. Tilka rusul fadlna ba'dhu malah dadene kelas-kelasane ora tak wongi langsung ana sing ngene-ngene. Artinya apa? Semua ilmu itu kalah dengan standar Allah. Dari Imam Nawawi teng karena memaksakan juz, akhirnya wakaf tam itu tidak terpakai. Padahal takrif wakaf tam adalah satu wakaf sing sakwise enteke tamamul kisah. Jadi cerita wis entek lagi wakaf. Yaiku sing ditandai mek wakaf mutlak. Jadi qaf mim wakaf lazim, qaf lam Allahu Allah. Mergo kalah mek potongan apa? Surat Yasin misalnya. Wong karuan Yasin sak cerita dipotong. Isek cerita Habib An-Najjar cerita wajah Ar-Rajul min asal Madinati nabu ya sampai wajah Ar-Rajul sampai nama seperti qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal musallin tak jisrolikor diterusno jisrolikor wa ma anzalna ala qaumihi rujuke ning ndi qaumihi rajulun min asal Madinah betul berarti wa ma anzalna yen nerusno jisrolikor terusno cerita penting atas nama itu dipenggal. Malah ada manis tinggal rokokan bareng, wis break. Padahal zaman ki ngaji wakaf tam, orang-orang leren ketika wakaf urung tam. Tapi nak potongan juz terus sampean leren. Paham ya? Mulane ditani Imam Nawawi teng Sidian, seharusnya orang-orang alim itu tetap menjaga keutuhan wakaf. Karena wakaf ini yang menentukan makna. Ya, karena wakaf ini yang menentukan apa? Makna. Contohnya ngeten, ini contoh yang kasus nyata. Ibnu Abbas itu meyakini kalau orang alim itu setingkat malaikat. Mergo dene nak maca Quran ngeten. Waladzi anzala alikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa amal ladzina fi qulubihim zayghun fattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilm. Jadi napa wakaf ini? Jadi warasikhun di atasnya illa Allah. Yang tahu siri Quran itu hanya Allah dan orang yang ilmunya mapan. Warasikhuna fil ilm. Dengan kemapanan ilmu itu mereka mengatakan yaquluna rabbana. Tapi kalau Quran kita kan wakaf wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah titik. Yang tahu takwilnya hanya Allah. Terus warasikhuna fil ilmi yaquluna kullu min indi rabb. Sehingga apa yang terjadi pada ahli sunnah? Semua ulama ketika ada ayat mutasyabihat itu syukur. Mergo difonis bahwa alamu takwilahu illallah. Yang tahu takwilnya hanya Allah. Gara-gara fonis itu semua ulama yang mencoba takwil diharamkan. Mergo dari Allah piyambak bahwa alamu takwilahu apa? Tapi ulama-ulama kados Ibnu Abbas, kados ulama-ulama alim meyakini bahwa rasikhun itu di atasnya illa Allah. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilm. Jadi yang tahu takwilnya hanya Allah dan orang-orang yang dalam ilmu. Sehingga kita ulama-ulama sing wani nerangaken nafsiraken ayat-ayat mutasyabihat. Nah, sampeyan apa ini? Illa Allah. Paham ya, jadi ini cerita-cerita ilmiah. Itu juga bukan dadakan kepentingan apa-apa. Jadi mulai zaman Nabi Muhammad sampai jenjang itu ilmu fikih, ilmu Quran itu kabeh didikte alat wong awam. Pokoke Quran 30 juz. Disane kadung ana ayat napa? Pondok kula menangi critane bapak. Zaman Kudus dadi damel Quran ayat pojok. Ini kebetulan bapak ini gak ada Quran yang Timur Tengah, dipinjem sama Kaki Hilman, tidak ada percetakan itu. Zaman itu yang naskah tim intinya kasus Arwani terus Mbak Arwani itu yang orang kesepuan, tapi sing nom-nom angkatannya bapak. Itu sebetulnya dari kalangan orang-orang alim yang mempolimerkan itu. Lalu bagaimana tentang wakaf wakaf dan sebagainya. Jadi ngapal Quran roh, sama ambil wakaf itu sempun. Mereka nyatanya itu ganggu makna.
Jago napa? Makmum. Jadi wau kados wakaf tenggene sing paling gampang contoh Yasin, mergo sing kasih kitab hafal. Jadi wajah alani minal mukramin ya. Kok seperti ya alita qomnya alamun bima wa faralu rabbi wajah alani minal mukramin itu kan akhir justru itu. Iya betul. Tapi kan kita sepakat cerita tentang Rasulun asal Madinah itu masih berlanjut sampai wa ma anzalna ala qaumihi minta. Malah Abdul bin Mas'ud sudah ada Quran jamba. Quran Abdul Mas'ud itu lucu Mas Romanto. Jadi Quran ditandai sesuai akhir wakaf. Jadi Ibnu Mas'ud itu gak nganggo surat. Ya, gak nganggo surat. Dene di Quran sing ditandai sesuai akhir kisah. Malah surat Baroah surat Ibnu Mas'ud kenapa tidak ada bismillah? Surat Ibnu Mas'ud itu sederhana. Mergo Baroah itu masih tema tentang surat ning surat Anfal. Jadi ngomong ilmu kelas tinggi, sampean dong. Wa alu naka anil anfal, kulil anfal itu ijek diterusno ning surat Baroah. Ketok iki bener ngoten kok. Dadi maksud cerita tenggene surat Anfal itu enteke bapak enteke surat Baroah. Paham? Jadi banyak sekali perilaku sahabat yang mengartikan Quran sesuai kodiah dan itu mari selamat. Mulane ulama Arjen nak maca ngeten misalnya tentang wong munafik. Jadi dititeni ngeten ben roh sampeyan. Misalnya ya, tenggene surat sing terkenal ngono, ana sampean golek sing terkenal bareng ngono, itu repot tuh. Mari kangelan kula. Benar terkenal gak roh. Misalnya ditanya ngeten misal. Dari kita belaru dari hudal muttaqin. Itu kan mesti memiliki wonten Quran, mesti tandanya kan lah, nggih. Muttaqin apa? Lah, jadi akhir ayat tapi sedikit tanda apa? Lah, tidak boleh wakaf. Muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat wa ma razaqnahum fikun kok ditutup ulaika ala hudam rabbi wa ulaika humul tutup betul wakaf tam. Nggih, wakaf tam enggak ulaika humul. Terus innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim antartahum am lam tudhum la yu'minun. Khatama ala qulubihim sampai terus ditutup nanti wa ala qari misawatu wa lahum adzabun adzim ditutup. Berarti ini cerita tafsir. Ilmu tafsir itu dari ilmu wakaf. Berarti wong mukmin ditutup wa ulaika humul muflihun. Jadi golongan pertama golongan ideal, golongan orang baik. Ini wa ulaika humul muflihun. Golongan kedua kafir tulen. Maksudnya kafir yang jelas kafirnya. Ini ku innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim antartahum am lam tudhum la yu'minun khatama sampai walahum adzabun adzim. Kafir tulen. Nah, terus wakaf tam, di sini wakaf tam berarti wong mukmin apik terus kafir tulen. Terus dimulai cerita wong munafik. Wa minan nasi mai yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Larus sampai masalahum ka masalil ladzi taqadana terus sampai terakhir al-qasaibina sama itu hurmatu warawau muhitum lagi ditutup. Cerita tentang wong munafik. Nah, tiang-tiang alim zaman Ibnu Mas'ud nak ngimami sholat itu dipadakno qadhiyah itu. Dipadakno wong mukmin, kafir, munafik, sumum ya jangan nasuk gitu. Tapi jelas, artinya kalau cerita ilmiah. Jadi tanda-tanda Quran ini gak main-main. Wah, kok. Sampeyan kan ora. Itu nggak kalau setoran. Tidak banawi, pokoknya. Itu sudah akan kocok itu. Jadi paham ya, Imam Nawawi Tengtibian menghentikan wakaf tam itu satu takrif. Menghentikan Imam Nawawi Tengtibian yang sudah dilupakan banyak manusia. Karena manusia sudah menganut sistem perjusan. Yang kadang perjusan itu yang tengah sih sistem. Ya jelas dong, wong kawitan juz 13 itu wa mau dari nabi iki tentang Nabi Yusuf. Sementara akhir juz 13 iki tentang Nabi Yusuf. Jadi tetap diakhiri kan berarti tidak mau sampai. Pokoknya surat Kahfi malah ketara banget. Ketika Nabi Musa tidak berencana di juz. Dia boten. Qala nakalan tafsati ayat sabda. Wa tafatas dia alam tukit di kubro. Entah juz 15. Di kami tidak bilang, kok alam aku lakukan. Ingat kata tadi ayat apa? Sabra itu cerita Nabi Musa berliber. Iya betul. Dipercaya. Jadi mulai terus selesai, diterus no.
Juz 16. Paham ya? Ini kita yang menyangkut kitab baru yang mungkin dikenal ibaratnya nomor 200 berarti disampaikan jumlah bahwa dalam tradisi apa? 216 pengertian dalam tradisi ahli sunnah mazhab Syafi'i itu sebetulnya ada yang mendahulukan kitab ala ini buatan krono Muhammad yang sama ngerti dalam mazhab Syafi'i itu ada yang mendahulukan kitab apa? Allah. Mungkin malam ini ya Rasul.